Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Badri. Saya dari Prodi Manajemen semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 28921503111. Di sini saya ingin menjelaskan dan menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dengan judul materi perilaku individu dalam organisasi. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian perilaku organisasi. Jones pada tahun 1993, perilaku organisasi adalah suatu istilah yang agak umum untuk menentukan sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi yang berkenaan dengan studi yang sistematis tentang sikap dan perilaku, baik yang menyangkut pribadi maupun antar pribadi dalam konteks organisasi. Robbins, SP pada tahun 1986, perilaku organisasional adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang didapat untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Lanjut, ada tingkat analisis perilaku organisasi. Yang pertama, menganalisis perilaku organisasional dalam tingkat individu. Organisasi merupakan kumpulan individu. Setiap individu memiliki kebutuhan, minat, persepsi, sikap, nilai kepribadian, dan berbagai hal lain yang berbeda. Perbedaan di tingkat individu mempengaruhi organisasi. Kedua, menganalisis perilaku organisasional dalam tingkat kelompok. Kelompok bukanlah penjumlahan dari perilaku individu-individu di dalam organisasi. Kelompok memiliki norma, budaya, sikap, etika, dan hal lain yang tersendiri serta membentuk pola perilaku kelompok. Perbedaan di tingkat kelompok mempengaruhi organisasi. Ketiga, menganalisis perilaku organisasional dalam tingkatan organisasi. Organisasi bukanlah penjumlahan dari perilaku individu dan kelompok. Sama seperti kelompok, organisasi juga memiliki norma, budaya, dan hal lain yang tersendiri dan membentuk pola perilaku organisasi. Perilaku individu dalam organisasi. Pengertiannya, perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan suatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Menurut Chopandi dan Garniwa pada tahun 2007, perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Perilaku merupakan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku ditentukan oleh dua faktor atau karakteristik, yaitu yang pertama ada karakteristik individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan, dan pengalaman masa lalu. Yang kedua ada karakteristik lingkungan atau organisasi yang berpengaruh pada hierarki, tugas, wewenang, sistem reward, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Lanjut, yaitu ada teori kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, memberikan 3 komponen dasar perilaku individu, diantaranya adalah pertama, konsepsi ID. Subsistem dari kepribadian yang merupakan sumber dan menampung semua kekuatan jiwa yang menyebabkan berfungsinya suatu sistem. Libido dan agresi adalah elemen kepribadian dari unsur ID yang berkenaan dengan kata hati, hasrat, dan keinginan untuk mengajar kesenangan dan kepuasan. Yang kedua ada konsepsi ego, mewakili logika yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip realitas dan merupakan subsistem yang berfungsi ganda, yakni melayani sekaligus mengendalikan atau penengah dua sisi lainnya, ID dan superego, dengan cara berinteraksi dengan dunia atau lingkungan luar. Ketiga ada konsepsi superego, kekuatan moral dari personalitas yang merupakan sumber nilai, norma, dan etika yang dianut seseorang dan memungkinkan ego memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah. Jika seseorang memiliki superego yang baik, maka orang tersebut akan memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi. Karakteristik individu dalam organisasi. Yang pertama ada karakteristik biografis, yaitu karakteristik pribadi seperti umur, jenis, kelamin, dan status kawin yang objektif dan masa kerja.
Kedua, ada kemampuan kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kepribadian, cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, proses belajar, persepsi, dan sikap. Sifat individu dalam organisasi. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Dan keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, ada seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Lanjut, ada kelompok dan perilaku pengorganisasian. McDavid dan Harari pada tahun 1968 halaman 237, dalam Sodin pada tahun 2020 halaman 54 mendefinisikan kelompok sebagai suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, memiliki serangkaian peran hubungan antara anggotanya, dan memiliki serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dan tiap-tiap anggotanya. Definisi di atas menekankan beberapa ciri dan kelompok seperti peran dan norma. Dua tipe kelompok, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Yang pertama, pemuasan kepuasan. Untuk memperoleh kepuasan atau satisfaction atas terpenuhinya kebutuhan dapat merupakan day atau struktur yang kuat untuk pembentukan kelompok, khususnya kebutuhan keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri dari beberapa bawahan dapat dipusatkan dengan cara bergabung dengan kelompok. Yang kedua, ada kedekatan dan daya tarik. Kedekatan atau proximity adalah jarak fisik antara para bawahan yang melaksanakan pekerjaan, sedangkan daya tarik attraction menunjukkan daya tarik individu yang sama dengan yang lainnya karena memiliki kesamaan persepsi, sikap, skill karya, dan motivasi. Yang ketiga, ada tujuan kelompok. Apabila dipahami secara seksama, tujuan kelompok dapat merupakan alasan mengapa individu tertarik kepada kelompok. Yang keempat, yaitu alasan ekonomi. Seringkali individu membentuk kelompok karena berpendapat bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan ekonomis yang lebih besar daripada pekerjaan mereka. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.